Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Seberapa banyak kita yang yakin bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan? Tolong lambaikan tangan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang hari ini boleh ada, kita boleh beribadah, dan saya percaya kita dipilih Tuhan karena kita pun meresponi dengan tindakan nyata akan pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita boleh layak beribadah kepada Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita akan sama-sama membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca satu perikop ini dan kita akan bergantian untuk membacanya. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, bantu saya membaca ayat-ayat genap mulai ayat 2 dan seterusnya. Sejemput kita berdiri, Nehemia pasal 1 mulai ayat yang ke-1. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun 20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanania, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang yang telah terjebak, yang terhindar dari penawaran dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar berita ini, duduklah menangis dan berkata semua berbalik. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah sama-sama. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa-doamu yang sekarang menjadi kepada siang dan malam. Juga aku dan keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada hamba-Mu itu yakin, bila kamu berubah setia, Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan ke mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di hari ini, dan firman Tuhan yang baru saja kita baca ini menceritakan tentang Nehemia yang pada waktu itu sesuai dengan kesaksiannya dia sebagai juru minum raja. Dan kitab Nehemia ini ditulis oleh Nehemia sendiri. Nehemia merupakan tokoh yang paling penting pasca pembuangan umat umat Yahudi di waktu itu. Dan kita tahu bersama bahwa Nehemia adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, di mana boleh kembali membangun Yerusalem. Dan itu merupakan satu hal yang membanggakan bagi umat Yahudi, di mana Yerusalem kembali dapat dibangun. Pembuangan orang-orang Yahudi ini memberikan suatu pelajaran penting bagi setiap orang yang hidup di akhir zaman ini, termasuk saya dan saudara. Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan bawa mereka ke sana, ada hal-hal yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Sebab ketika Tuhan membawa mereka ke sana bukan tanpa tujuan, tetapi Tuhan bawa mereka ke sana karena ada maksud dan tujuan. Tentunya intinya agar supaya mereka itu menyadari akan kesalahan pelanggaran yang mereka sudah buat, dan Tuhan mau agar supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan, beribadah seperti kerinduan Tuhan ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Dan saya percaya bahwa kerinduan Tuhan itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi zaman itu, tetapi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Tuhan rindu agar supaya dalam kita menjalani kehidupan ini, kita senantiasa menyadari keberadaan kita, dan kita membawa kehidupan kita semakin lebih lagi berkenan kepada Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Makanya seperti apa yang kita baca minggu lalu dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, bahwa ibadah itu merupakan satu hal yang Tuhan cari di akhir zaman menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Nehemia kalau di dalam bahasa asli, saudara yang kasih Tuhan, namanya itu Nehemia. Nehemia itu artinya dihiburkan oleh Yahweh. Sekali lagi, Nehemia artinya dihiburkan oleh Yahweh. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana sesuai dengan namanya, itu pula yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Makanya saya mengatakan, kita ketika memberi nama kepada anak-anak kita, tentunya mari kita beri nama dengan harapan-harapan kita, apa yang akan terjadi bagi anak kita. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan daripada Nehemia, bagaimana dia dipelihara oleh Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan, sudah ada di dalam pembuangan. Bisa kita bayangkan, dia sudah ada di dalam pembuangan, tetapi Tuhan menghiburkan dia lewat apa? Lewat dia dipakai oleh Raja Persia pada waktu itu untuk apa? Menjadi juru minum. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dia dihiburkan oleh Tuhan. Dia sudah ada di dalam pembuangan, tetapi Tuhan tidak biarkan ada penghiburan yang Tuhan berikan bagi dia, di mana sekalipun dalam pembuangan Tuhan tetap memakai dia. Sekalipun di dalam pembuangan bukan berarti dia tidak bisa berkarya. Dan kita lihat bagaimana dia menjadi juru minum raja. Terkadang kita sudah selalu Tuhan dalam perjalanan hidup kita berpikir, aduh, kalau kita ada di tempat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ada di tempat seperti ini, apa yang kita mau dapat, apa yang kita mau kerjakan. Tetapi saya mau katakan begini, ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun, saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun, percayalah Tuhan tidak akan biarkan kita. Amin. Di sana Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di sana pasti akan ada penghiburan bagi kita. Bayangkan, kita bisa lihat saja bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Bagaimana Tuhan menghibur mereka
Tuhan tidak biarkan mereka hangus terbakar, tetapi di sana Tuhan hibur mereka dengan pembelaan Tuhan, di mana Tuhan menjadi penolong mereka, mereka tidak terbakar. Dan Alkitab berkata ketika mereka keluar, saudara, bahwa bau kebakaran saja tidak ada. Saudara yang dalam Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata menghiburkan mereka, dan apa yang dirancangkan daripada rekan-rekannya supaya mereka kehilangan jabatan itu tidak terjadi. Malah raja tetap mempercayakan mereka dengan jabatan yang lebih baik lagi. Bahkan kita lihat bagaimana lewat kehidupan mereka itu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Raja memerintahkan semua warga dalam kerajaan itu harus menyembah Allahnya mereka. Itu luar biasa. Jadi saya mau katakan dimanapun kita berada, terkadang kan kita kalau kerja, kita ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa aduh, kalau saya di sini nanti bagaimana, kalau saya ditempatkan di sini nanti bagaimana. Tapi saya mau katakan, selama kita ini beribadah kepada Tuhan, selama kita setia kepada Tuhan, jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah khawatir. Dimanapun kita berada, mau diposisikan dimanapun kita berada, maka penghiburan dari Tuhan itu akan senantiasa menjadi bagian kita. Kehidupan Nehemia ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara yang hidup di akhir zaman ini. Kenapa saya katakan menjadi pelajaran? Karena ternyata Nehemia ini sekalipun dia di dalam pembuangan, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Sekalipun saudara itu dalam Tuhan, dia sudah mendapatkan jabatan yang nyaman, yang baik, saudara, dia tidak terlena dengan jabatan itu, tetapi dia senantiasa mengingat Tuhan. Mari kita akan melihat pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari kehidupan Nehemia dalam pembacaan kita saat ini. Yang pertama, Nehemia ini memiliki kasih yang tulus terhadap umat Tuhan. Sekali lagi, Nehemia memiliki kasih yang tulus terhadap umat Tuhan. Ini terbukti ketika saudara-saudaranya datang, saudara dari Yerusalem, terus dia bertanya tentang saudara-saudara atau umat Yahudi yang tidak ditawan, yang berhasil lolos pada waktu itu. Dan ketika mereka berkata bahwa mereka sedang berada di dalam kesukaran yang besar, maka kita lihat bagaimana Nehemia, seorang yang mengasihi umat-umat Tuhan itu, tidak berdiam diri. Nehemia berupaya untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan bagi umat-umat Yahudi atau umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Nehemia senantiasa mengingat mereka. Nehemia tidak pernah melupakan mereka. Tadi saya katakan ketika saudara-saudaranya datang, dia tanya keadaan mereka. Dia sudah dalam keadaan yang enak, dia sudah punya jabatan, tapi dia tidak pernah lupa akan umat-umat Tuhan. Ada berapa banyak manusia ketika dia sudah punya jabatan, ketika dia sudah sukses, jangankan sahabat-sahabatnya, terkadang keluarga sudah dilupa. Kita ambil pelajaran dari Nehemia. Kita tidak boleh menjadi orang yang mudah melupakan keluarga kita, melupakan sahabat-sahabat kita, melupakan orang-orang yang telah berjasa sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Jangan sampai bahasa kacang lupa kulitnya itu melekat pada pribadi kita. Saudara, saya percaya kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semata-mata bukan cuma kuat dan gagah kita, tetapi pertama-tama itu karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Ada banyak orang dengan gagahnya, dengan sombongnya, mulai memuji dirinya, mulai menganggap bahwa apa yang dia capai itu karena kekuatannya, karena kebenderannya, karena kemampuannya, dan melupakan orang-orang yang dulunya bersama-sama dengan dia, yang membantu dia. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling miris sekali, ada begitu banyak orang-orang yang melupakan keluarganya.
Saya kalau konseling dengan orang-orang tua, terkadang saya meneteskan air mata. Kenapa? Terkadang orang tua mereka sampaikan bahwa anak-anak telah lupa mereka. Dan kalau mereka sampaikan bahwa mereka tidak butuh harta, yang penting bahagia. Kalau zaman dulu mungkin terbatas, tidak bisa telepon dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang, bagaimana bentuk perhatian kita terhadap orang tua kita, keluarga kita, itu mudah kita lakukan. Dengan berbagai cara kita harus berupaya menunjukkan bahwa kita tidak pernah melupakan mereka. Betul kan kita, apalagi kalau kita sebagai orang tua, anak-anak kita menelpon saya, betapa senangnya, betapa bahagianya. Kita yang sudah punya anak-anak yang sudah kerja, terkadang kan mereka tanya, mama atau papa, ada uang kan di situ? Kalau tidak mau kirim. Terkadang walaupun kita sudah pas-pasan, terkadang kita bilang, oh masih ada nih sama mama. Sudah, kalian pakai saja apa yang kalian miliki. Kita memberikan nasihat bagi mereka. Artinya ketika ada hubungan, walaupun itu hanya lewat komunikasi, lewat telepon, kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, kita sudah senang, sudah bahagia. Ada juga anak-anak yang depresi. Kenapa depresi? Sekian lama tidak pernah dihubungi orang tua, sehingga mulai melakukan tindakan-tindakan di luar nalar manusia. Nah, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk siapakah kita hidup? Mari kita juga memperhatikan mereka. Jangan biarkan anak-anak kita, seringlah kita kontrol, kita telepon mereka, tanya kabar. Kalau mungkin ada yang salah, kita bisa beri nasihat, walaupun itu hanya lewat telepon. Dan sesudah lewat telepon, kita berlutut kepada Tuhan, kita doakan. Percayalah, kita terbatas, kita tidak bersama dengan mereka, tapi Tuhan kita tidak terbatas, yang akan bersama-sama mereka menjadi penolong bagi mereka. Amin. Haleluya. Mari saudara yang sama Tuhan, belajar dari Nehemia yang senantiasa memiliki kasih terhadap umat-umat Tuhan, yang tidak mau melupakan orang-orang yang pernah hidup bersama-sama dengan dia. Saudara, Nehemia membuktikan bahwa dia sangat mengasihi mereka, di mana Nehemia berhenti dari pekerjaannya, dia pergi ke Yerusalem untuk menolong mereka. Tentu ketika Nehemia berhenti, tentunya dia sudah memikirkan segala-galanya, dan pastilah dia berhenti bukan karena dia tidak memiliki sesuatu, tetapi apa yang dia dapat dari pekerjaannya, itulah yang dia pakai menolong umat-umat Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan kita lihat karena ketulusannya, karena kasihnya kepada umat-umat Tuhan, Tuhan tidak biarkan dia. Dalam perjalanannya, Nehemia menjadi bupati di Yerusalem. Itu hal yang luar biasa. Sekalipun dia tidak mengharapkan semuanya itu, tetapi bagaimana ketika dia menunjukkan bukti nyata bahwa dia memiliki kasih yang tulus terhadap umat-umat Tuhan. Dia tidak mau melupakan orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupannya. Kita lihat bagaimana Tuhan juga senantiasa menghiburkan dia, mengangkat dia, tetap memberikan jabatan bagi dia. Itu hal yang luar biasa. Dan saya mau katakan persoalan jabatan dan sebagainya, itu kepercayaan Tuhan, itu urusannya Tuhan. Yang harus kita buat, yang harus kita lakukan, bagaimana seperti Nehemia memiliki kasih yang tulus terhadap umat-umat Tuhan, memiliki kasih yang tulus terhadap keluarga kita, memiliki kasih yang tulus terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita buktikan itu dengan tindakan yang nyata. Sebab firman Tuhan berkata begini, berusahalah kita mengasihi orang bukan dengan perkataan,
tetapi dengan tindakan yang nyata. Jadi dengan tindakan, kalau cuma dengan perkataan, saya percaya semua bisa. Betul enggak? Semua bisa. Oh, saya mengasihi dia. Bisa, semua bisa bilang. Tetapi ketika mau dibuktikan dengan tindakan yang nyata, hanya sedikit orang yang bisa. Tetapi walaupun hanya sedikit orang yang bisa, saya rindu kita semua ada di dalam bilangan yang sedikit itu. Amin. Kita ada dalam bilangan yang sedikit itu, di mana kita mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih yang tulus lewat tindakan yang nyata. Kemudian yang kedua, Nehemia ini berbeban dengan umat-umat Yahudi, dengan umat Tuhan. Dia terbeban. Dan kita lihat ketika bebannya itu ada, yang dia buat, yang dia lakukan sebelum dia bertindak, dia pergi ke Yerusalem membantu mereka di sana. Hal yang pertama yang dia buat, yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan. Bawa pergumulan umat-umat Yahudi ini kepada Tuhan. Ini patut kita contohi. Nehemia, dia bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Dia bukan hanya berdoa tentang pekerjaannya. Dia bukan berdoa hanya untuk keluarganya. Tidak, tapi yang pertama kita lihat apa yang dia buat, yang dia lakukan. Dia berdoa untuk bangsa Yahudi. Keterbebanannya dengan keadaan bangsa Yahudi membuat dia mendekatkan diri, membawa pergumulan itu kepada Tuhan. Kembali kepada kehidupan kita. Bangsa kita sedang mengalami suatu masa di mana ada begitu banyak kesulitan yang sedang terjadi karena COVID-19. Jangan kita lihat orang lain. Adakah kita seperti Nehemia yang duduk datang kepada Tuhan, membawa persoalan bangsa kita kepada Tuhan? Ada kita duduk di bawah kaki Tuhan, datang membawa persoalan pekerjaan Tuhan yang sedang kita lihat atau dengar saat ini? Jawabannya ada pada kita sendiri. Kalau itu kita mau lakukan, mari ambillah contoh pelajaran dari kehidupan Nehemia, di mana dia mau berdoa bagi bangsa Yahudi sebagai bukti keterbebanannya dengan kesukaran yang besar yang sedang mereka alami. Kita jangan di rumah hanya mau berdoa untuk keluarga kita saja, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tetapi bagaimana kita mau berdoa juga untuk umat-umat Tuhan? Bagaimana juga kita mau berdoa untuk bangsa kita? Makanya kan firman Tuhan bilang, berdoalah bagi bangsamu di mana engkau berada. Karena kesejahteraan kota atau bangsa itu adalah kesejahteraan kita juga. Coba kalau kita berdoa, bangsa kita dipulihkan, kita juga sendiri yang menikmatinya, betul enggak? Kita bebas untuk bekerja, kita tidak, saudara kisah Tuhan, dibatasi dengan segala sesuatu yang saat ini masih kita alami. Kenapa? Karena sudah dipulihkan, artinya dengan bangsa kita dipulihkan, kita pun tuh menikmatinya. Kita pun mau beribadah, kita bebas. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari saya mengajak kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Bukan hanya sebatas kita umat Tuhan di GKI Rantai Paul ini. Tetapi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita ambil waktu. Kita berdoa dalam pergumulan kita, membawa bangsa kita, membawa pergumulan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, dan tentunya pasti membawa pergumulan keluarga kita masing-masing. Mari jangan berdiam diri, jangan kita hanya selalu, saudara Islam Tuhan, pintar mengkritisi pemerintah, tetapi kita sendiri tidak pernah berdoa untuk pemerintah supaya mereka ditolong Tuhan, diberi hikmat Tuhan, agar supaya mereka boleh menangani akan keadaan bangsa ini. Sebab begitu banyak orang hanya pintar kritik, tapi tidak pernah mendoakan pemerintah kita.
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia itu contoh yang harus kita perbuat. Yang pertama, bawalah pergumulan bangsa kita kepada Tuhan. Jadi dari umat Tuhan mulai saat ini, di rumah kita masing-masing atau dalam ibadah-ibadah seperti ini, kita terus doakan bangsa kita. Kita doakan saudara-saudara kita. Nehemia tidak melupakan dari mana asalnya. Nehemia tahu bahwa umat Yahudi yang sekarang itu lagi mengalami kesukaran besar, dia dulunya dari sana juga. Dia adalah bagian dari kehidupan umat Yahudi, sehingga dia tidak bisa berdiam diri. Dia tidak bisa berpangku tangan saja melihat keadaan bangsanya seperti itu. Tetapi dia harus bertindak, harus ada upaya yang dia buat, yang dia lakukan, agar supaya dia bisa menolong bangsa ini. Jadi tidak salah kalau suatu saat saudara yang kasih dalam Tuhan, misalnya ada orang-orang pun dari luar, asal memang dari Toraja, kemudian dalam pemilihan bupati ke depan, ya pilkada ke depan, mereka mau datang dengan tujuannya untuk membangun daerah kita. Kita jangan langsung berpikir yang negatif. Selama ini kemana? Ya. Tetapi bagaimana saudara yang salam Tuhan kita merespon juga dengan kerinduan mereka seperti itu. Nah, kalau kita di sini juga bisa, apa salahnya? Amin. Selagi kita bisa. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu? Mungkin kita tidak bisa seperti Nehemia harus jadi bupati dan sebagainya untuk kita bisa berbuat bagi bangsa kita, bagi kaum kita. Tetapi setidaknya dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, saya percaya kita bisa melakukannya. Sekecil apapun itu masih lebih berarti daripada kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, sekecil apapun yang kita lakukan masih lebih berarti daripada kita berdiam diri. Oleh karenanya, janganlah kita berdiam diri ketika melihat keadaan-keadaan bangsa kita, pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi saat ini. Milikilah beban, karena kalau Tuhan perlihatkan itu kepada kita, Tuhan izinkan kita dengar, berarti Tuhan mau supaya kita terbeban di dalamnya. Amin. Selama kita tidak dengar, selama kita tidak lihat, berarti Tuhan belum izinkan. Tapi ketika kita sudah lihat, kita sudah dengar, berarti Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Bukan hanya menjadi penonton saja, tetapi bagaimana kita terlibat di dalamnya, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita, di mana tindakan-tindakan yang nyata yang kita buat, yang kita lakukan sebagai bukti keterbebanan kita bagi bangsa, bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga kita, lingkungan kita. Kemudian saudara yang selanjutnya, Nehemia ini, dia adalah orang yang rendah hati. Sekali lagi, Nehemia orang yang rendah hati. Di mana dia bisa kita lihat sebagai orang yang rendah hati? Saudara-saudaranya ketika datang, saudara dia tidak tolak. Dalam kesibukannya, dia tetap menerima saudara-saudaranya. Dan dia tidak memperlakukan mereka orang di bawah dia, tetapi dia buat sama seperti dirinya. Dia perlakukan sama dengan orang-orang yang lain, dengan orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu sama. Dia tidak menyombongkan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dari tindakan nyatanya, di mana dia mau meninggalkan pekerjaannya itu dan dia mau menolong orang-orang yang ada di sana. Ini sebagai bukti orang yang rendah hati. Bukan saya katakan begini, kita harus tinggalkan pekerjaan kita, urus keluarga kita dan sebagainya. Nah, bukan seperti itu. Lain konteksnya. Ya kalau kita lagi bekerja, sebagai bukti juga kita memperhatikan keluarga kita. Karena dari situ juga kita bisa mendapatkan berkat Tuhan. Dan berkat itu kita pakai untuk keluarga kita. Berkat itu juga kita untuk pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita pakai juga untuk membantu saudara-saudara kita, entah itu di kampung, di mana dan sebagainya. Yang kita lihat bagaimana spirit daripada Nehemia ini, agar supaya umat-umat Tuhan itu kembali menikmati kehidupan yang layak, kehidupan yang seharusnya mereka nikmati. Karena ya dengar kabar bahwa mereka sedang mengalami kesukaran yang besar.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan seberapa besar yang kita mau buat, yang kita mau lakukan, tetapi bagaimana kita mau melakukan sesuatu. Dan sekecil apapun itu, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Karena kalau kita mau berpikir nanti kita jadi begini, baru kita mau berbuat. Kalau Tuhan tidak tentukan kita jadi seperti itu, berarti kita tidak akan berbuat. Kalaupun kita berpikir begini, nanti kalau saya sudah diberkati seperti ini, kalau saya sudah punya ini, baru saya misalnya contoh mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak ditentukan sampai ke situ, berarti kita tidak mau berkorban. Nah, makanya apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, sekecil apapun itu, kalau kita lakukan, masih lebih baik daripada kita tidak berbuat apa-apa. Entah itu kepada keluarga kita, entah itu kepada saudara yang selamat Tuhan, saudara-saudara kita di kampung halaman, atau kepada bangsa kita. Nehemia adalah orang yang rendah hati. Mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Jabatan, pekerjaan, harta, semua yang kita miliki itu hanya kepercayaan Tuhan. Sekejap Tuhan bisa ambil itu, atau kita yang diambil oleh Tuhan, dipanggil kembali. Sudah banyak kita lihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi. Orang yang punya segala-galanya sekejap hilang. Entah itu lewat tsunami, entah itu lewat musibah dan sebagainya, anjloknya saham dan sebagainya. Ya, itu menjadi pelajaran buat kita bahwa itu semua hanya titipan. Kita tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, sebab apa yang kita punya, yang kita miliki, sekali lagi itu hanya kepercayaan Tuhan. Jadilah seperti Nehemia. Nehemia membawa pergumulan umat Yahudi lewat doa, kemudian yang kedua lewat apa? Puasa. Jadi saya mau katakan begini, bagi kita sekalian, mari, puasa itu penting. Jadi kita mungkin berpikir dulu gimana ini puasa, tidak makan lagi. Wah, sudah tenang saja. Memang terkadang kalau kita tidak ada niat puasa, biasa-biasa makanan. Ya, ini pengalaman kita. Tiba-tiba ketika kita punya niat puasa, baru niat puasa, malam besok saya mau puasa. Tiba-tiba malam itu ada perencanaan dari teman, dari rekan, dari keluarga. Besok misalnya mau bikin sate babi kah? Besok mau bikin acara ini kah? Terkadang seperti itu. Terkadang saudara sang Tuhan ketika kita puasa, ada saja makanan-makanan yang sesuai selera kita muncul semua, datang semua. Terkadang seperti itu. Tetapi saudara yang dalam Tuhan, percayalah bahwa ketika kita melakukannya tidak pernah sia-sia. Amin. Dan mau puasa itu tidak ditentukan nanti hari Sabtu. Hari apa saja kita mau puasa, silakan. Tetapi kalau untuk di gereja, ya kita buat hari Sabtu. Jadi hari Sabtu setidaknya sebisanya kita mengambil beban pergumulan bangsa kita, pekerjaan Tuhan, pergumulan dari rekan-rekan seiman kita, dan membawa juga pergumulan kita kepada Tuhan dalam ibadah bersama. Itu penting. Kalau di rumah kita mau puasa sendiri, no problem. 1 minggu kita mau bikin pula 5 hari, tidak apa-apa. Mau bikin pula 1 minggu, tidak apa-apa. Atau kita mau buka tutup 40 hari, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan itu dengan ketulusan, percaya apa yang kita buat tidak sia-sia. Kita lihat umat-umat Tuhan, ketika ada pergumulan yang mereka alami, apa yang mereka lakukan? Yang pertama yang mereka buat apa? Mereka berkabung, mereka berdoa dan berpuasa. Banyak saudara, orang-orang yang ada di air sama ini, kalau ada pergumulan, bukan mereka mau berkabung, bukan mau berkumpul, bukan mau masuk dalam puasa penyangkalan diri, tapi moce-moce lebih banyak. Nah, kita seharusnya mengikuti apa yang diajarkan firman Tuhan. Kalau ada pergumulan, mari datang sama Tuhan dalam doa dan dalam puasa. Karena memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa selesai hanya dengan doa. Kita semua tahu firman Tuhan ini, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa selesai hanya dengan doa, harus ditambah dengan puasa. Jadi kalau kita mungkin selama ini berdoa ada pergumulan yang sampai hari ini belum terjawab, berarti Tuhan mau kita tambah lagi, kita berpuasa. Maka jawaban itu pasti akan menjadi milik bagian kita.
Nehemia adalah orang yang selalu ingat firman Tuhan. Jadi mari, ini pelajaran penting. Mengingat firman Tuhan itu penting bagi saya dan saudara. Ini pelajaran dari kehidupan Nehemia. Nehemia tidak lupa firman Tuhan. Dia selalu ingat firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kita akan baca, atau saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat 8 saja mulai. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi kita lihat bagaimana Nehemia menyampaikan dalam doa itu kepada Tuhan bahwa inilah Tuhan, ini yang kamu janjikan, ini yang engkau sampaikan kepada Musa. Saya masih ingat, kalau bisa saya lukiskan seperti itu. Dia masih ingat. Ada berapa banyak kita yang hidup di akhir zaman ini yang lupa firman Tuhan, yang tidak ingat lagi firman Tuhan, yang tidak ingat lagi janji Tuhan, sehingga membuat mereka hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Tetapi mari kita ingat akan janji Tuhan. Pemasmur bilang begini, Daud katakan, janjimu menghidupkan aku. Saudara, ketika dia senantiasa merenungkan janji-janji Tuhan, itu membuat dia bersemangat. Dia senantiasa mengingat akan firman Tuhan, sehingga dia tetap kuat bertahan di tengah-tengah persoalan hidup yang dia alami. Saudara, mari kita yang ada, ingatlah akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu membantu kita untuk tetap kita berjalan pada kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu mau akan senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki, meloloskan kita dari jalan-jalan yang tidak benar. Selama kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka penghiburan dari Tuhan pasti menjadi bagian kita. Amin. Kita lihat Nehemia, sekalipun dia ada di Persia sana, sekalipun dia ada di dalam suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja yang tidak takut Tuhan, tetapi kita melihat bagaimana Nehemia tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran, sehingga penghiburan dari Tuhan menjadi milik bagiannya. Sekalipun dia ada di sana, dia boleh menjadi juru minum. Dan yang terakhir, yang patut kita contohi dari Nehemia, Nehemia adalah orang yang dapat dipercaya. Saudara, untuk menjadi juru minum raja itu bukan orang yang sembarang. Raja tidak akan pernah mempercayakan seseorang kalau dia belum yakin untuk menjadi juru minum. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hidup matinya sebagai raja. Kalau juru minum salah campur atau campurkan racun, maka yang akan mati raja. Sekalipun mungkin kalau pada zaman itu sebelum raja minum, maka yang dulu yang pertama-tama akan meminum itu adalah si juru minum ini. Dia kan bisa juga punya akal, banyak akal, sehingga hanya raja yang dicelakakan. Tetapi kita lihat bagaimana raja memilih Nehemia menjadi juru minum. Kenapa? Karena Nehemia ini adalah orang yang dapat dipercaya. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, belajarlah dari kehidupan Nehemia. Hari ini kita boleh melihat apa yang harus kita buat. Kita lihat diri kita masing-masing dengan apa yang kita sudah dengar. Mana yang harus kita lakukan lagi? Mana yang sudah kita lakukan yang kita mau tambah lagi dalam kehidupan kita? Dan mana yang belum kita buat, yang harus kita buat, yang harus kita lakukan lagi dalam kehidupan kita? Di mana kita memiliki, Nehemia itu memiliki kasih yang tulus. Nehemia tidak melupakan dari mana asalnya. Nehemia tidak melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nehemia terbeban dengan umat-umat Tuhan. Nehemia adalah orang yang rendah hati. Bahkan Nehemia
membawa pergumulan umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Nehemia orang yang suka berdoa. Nehemia bukan cuma berdoa, tetapi dia membawa pergumulan itu dalam doa dan puasa. Kemudian Nehemia adalah orang yang selalu mengingat akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini jangan berlalu begitu saja. Izinkan Roh Kudus berkarya terus dalam hidup kita, agar supaya firman Tuhan ini senantiasa kita ingat. Dan yang terakhir, mari jadilah kita orang yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk boleh ada di depan, dan mari pemimpin pujian, pemain musik,